Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Umi. Perkenalkan, nama saya Dara Aisyah, NPM 2021 030399, kelas C Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Tahsinul Qiraah dengan dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti, MPDI. Soal nomor 1. Bacalah surat Al-Humazah dengan baik dengan benar, serta sebutkanlah 3 hukum bacaan tajwid beserta contoh dan alasannya. Jawabannya, surat Al-Humazah terdiri atas 9 ayat yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Itulah surah Al-Humazah ayat 1 sampai ayat 9. Lalu sebutkan 3 hukum bacaan tajwid beserta contoh dan alasannya. Hukum bacaan mim mati terdiri atas 3. Yang pertama, idgham mimi, kedua, ikhfa syafawi, ketiga, izhar syafawi. Yang pertama, idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamatsilain merupakan hukum bacaan mim mati apabila mim bertemu dengan huruf mim. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Hukum idgham mim ini dibaca dengan berdengung. Contohnya, anakum mim ba'di, ankum mim ba'di. Mim mati bertemu dengan mim, dibaca dengan berdengung. Selanjutnya, contoh selanjutnya, lakum ma sa'alatum, lakum ma sa'alatum, berdengung, mim mati bertemu dengan mim. Lalu yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi merupakan hukum mim mati apabila mim bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya itu dengan samar-samar pada bibir lalu didengungkan. Contohnya, waji'nukum bi ayat, waji'nukum bi ayat. Mim mati bertemu dengan ba. Lalu contoh selanjutnya, minhum billah. Mim mati bertemu dengan ba. Penekanan pada bibir disamarkan tapi didengungkan. Lanjutnya, izhar syafawi. Izhar syafawi hukum mim mati apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah terkecuali huruf mim dan huruf ba, terkecuali huruf idgham mimi dan ikhfa syafawi. Contohnya, wa inna 'alaikum lahafizin, wa inna 'alaikum lahafizin. Mim mati bertemu dengan lam, dibaca jelas. Selanjutnya, contoh selanjutnya, izhum 'alaihim, izhum 'alaihim. Mim mati bertemu dengan ain, dibaca jelas. Selanjutnya yaitu nomor 2, jelaskan pengertian Al-Quran dan manfaat mempelajarinya dan serta hadis keutamaan membaca Al-Quran. Jawabannya, Al-Quran adalah menurut bahasa Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'atu wa Quran, yang artinya sesuatu yang dibaca. Nah, Al-Quran menurut istilah
merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril sebagai redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, seluruh umat Islam dari zaman ke zaman, dari masa ke masa tanpa ada perubahan. Nah, yang mana Al-Quran ini diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, adapun manfaat kita membaca Al-Quran. Yang pertama, kita mendapat pahala yang berlipat. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Maka sebagian orang susah untuk membacanya, susah untuk mempelajarinya, susah untuk memahaminya. Namun Allah itu maha baik, Allah itu maha mengetahui. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha-usaha hambanya yang ingin berniat baik. Dan bahkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata sekalipun, itu justru mendapat dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, dia mendapat pahala membacanya. Yang kedua, dia mendapat pahala usaha dalam membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Dari satu kebaikan akan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Lalu hikmah membaca Al-Quran selanjutnya menjadi kemuliaan bagi kedua orang tua kita kelak di surga, lalu menjadi rahmat kita di akhirat kelak. Al-Quran sebagai pengobat, sebagai obat, sebagai penyujuk hati, menenteramkan hati. Lalu Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi manusia dan menuntun manusia ke jalan kebenaran, ke jalan kebaikan, ke jalan keselamatan. Nah, dan satu lagi, Al-Quran ini merupakan cara kita berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hadis yang menjelaskan keutamaan belajar Al-Quran yang berbunyi, khairul lakum man ta'allamal Qur'anu wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu jawaban nomor 2. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan pengertian makhorijul huruf dan berikan contoh dari masing-masing tersebut. Jawabannya, makhorijul huruf itu berasal dari kata makhorij yang artinya tempat keluar, dan al-huruf itu artinya huruf-huruf. Jadi makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf saat huruf tersebut dibunyikan atau dilafazkan. Nah, jenisnya ada 5. Yang pertama, asy-syafatain, yaitu 2 bibir. Hurufnya ada 4. Yang pertama itu fa. Bibir bawah dan gigi seri atas. Fa. Lalu ba, dan mim, ya. Wow. Terus yang kedua, halak itu tenggorokan. Itu hurufnya ada 6. Pangkal tenggorokan itu hurufnya ada ha, dan hamzah. Lalu pertengahan tenggorokan itu hurufnya ada ha, dan ain. Terus ujung tenggorokan hurufnya ada 2, ghain dan kho. Ghain dan kho. Lalu yang kedua, yang selanjutnya lisan yang pertama itu ada tepi lidah, itu ada bo. Lalu pangkal lidah itu ada 2 huruf, qaf dan kaf.
qaf, dan kaf. Lalu tengah lidah. Tengah lidah itu ada jim, ya, sya. Jim, ya, sya. Lalu ujung lidah. Ujung lidah itu ada lam, nun, ro. Lam, nun, ro. Itu ada 3. Lalu kulit gusi atas itu ada dal, ta, to. Dal, ta, to. Itu kulit gusi atas. Lalu runcing lidah. Sot, sin, dan za. Gusi itu ada zo, sa, dan zal. Lalu yang keempat ada al-jauf, rongga mulut. Itu ada 3 huruf. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Lalu yang kelima itu ada al-khayshum atau pangkal hidung. Itu ada 4. Yang pertama itu nun mati, 2 mim mati, ketiga nun tasjid, keempat mim tasjid. Contohnya yang nun mati, bima unzila ilaika, agak sedikit sengau. Lalu yang kedua ada mim mati, fi qulubihim marada. Lalu yang ketiga nun tasjid itu inna jailun, bukan inna jailun, dia tasjid, jadi ada sedikit penekanan. Lalu mim tasjid, falamma amba'ahum. Baiklah, mungkin hanya itu jawaban dari saya, Umi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.